Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Hari ini kita akan belajar tentang azas teknik kimia yang sebelumnya kita sudah tahu menggunakan apa namanya tuh? Bentar ya. Oke. Di Hemoglo ini kemarin kita sudah di sampai halaman 33 kalau nggak salah ya di sininya. Nah, di sini dia ya. Jadi yang satu catatan penting untuk kalian bahwa kalian harus punya catatan dulu atau meresum dulu tentang misalkan 1 meter itu berapa feet, berapa senti, berapa inci dan kawan-kawan, karena di buku yang asas teknik kimia yang punyanya Hemoglo itu tidak sama dengan versi antara 8 dengan 6 seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi kamu harus punya catatan tersendiri. Ya bisa juga kamu tulis di buku kamu ya, terus di buku kamu terus kamu kasih faktor konversi di sana seperti ini mungkin ya. Ya silakan aja ya agar lebih mudah membacanya dibandingkan kamu harus membuka buku. Itu hanya semacam tricky saja. Oke, di sini saya akan mengajarkan kembali dari materi yang kemarin kita sudah capai ya sampai di sini. Ketika kita ingin menjumlahkan dan mengurangi, maka satuannya harus sama. Yang terakhir adalah 7 inci tambah 2 cm. Ya tinggal kamu sepakati saja kamu mau ke inci atau ke senti pada akhirnya. Yang kemarin saya kasih tahu adalah ya kita lakukan dengan penyamaan ke inci. Yang kedua kita samakan ke senti. Jadi ada nanti jawaban menjadi inci dan satu jawaban menjadi senti. Sedangkan untuk perkalian itu tidak membutuhkan adanya penyamaan karena hanya mengalikan. Jadi kalau Newton kalikan meter ya Newton meter. Nah, ini diberikan kurung karena dianggap di sini adalah suatu hasil perkalian atau suatu pembagian. Beda dengan ceritanya Newton meter. Newton meter itu ada juga ya yang di sini. Kalau kamu buka Newton meter itu sama dengan joule. Tapi di sini bukan mengartikan Newton meter itu adalah joule, bukan. Tapi ini Newton meter itu untuk menunjukkan bahwa ini merupakan hasil perkalian. Nah, kamu bisa buka ke halaman sebelumnya yang di sini bahwa Newton itu adalah kilogram meter per second kuadrat ya. Kalau kita Newton dikalikan meter, maka meter ini kan jadi meter kuadrat ya. Jadi kalau kita punya Newton yang tadi ya, Newton terus di sininya meter. Maka kan Newton kita kan tadi sudah tahu ya bahwa adalah kilogram meter second pangkat min 2. Kamu kalikan dengan meter. Maka yang terjadi nanti Newton meter itu sama dengan kilogram meter pangkat 2 second pangkat min 2. Maka secara nggak langsung Newton meter itu sebenarnya sama dengan joule. Tapi di sini yang dimaksud Newton dengan dalam kurung ini itu berbeda dengan Newton meter. Jadi akan beda yang dimaksud ya di sini ya. Newton meter itu berbeda pengertiannya maksudnya sini dengan Newton meter seperti ini ya. Jadi jangan disamakan maksudnya di sini. Kalau di penulisannya seperti ini Newton meter ya. Itu berbeda pengertiannya di sini. Karena ini mengartikan Newton buka kurung meter itu adalah merupakan didapatkan dari sebuah perkalian. Oke, di sini ya. Lanjut, di sini ada 8 massa pon massa di sini ya, dibagi dengan 2 feet pangkat 3. Ini tidak usah kamu setarakan menjadi LBM semua ya, menjadi massa atau feet pangkat 3 menjadi bentuk ke LBM menjadi feet pangkat 3 karena suatu perkalian atau pembagian di situ tidak ada kebutuhan untuk menyamakan satuan. Nah, di sini juga kamu bisa lihat apakah kamu mencatat ketika sebuah satuan senyawa itu dibentuk dari di sini ya, perkalian dari 2 atau lebih satuan yang berbeda di sini ya, satuan yang berbeda. Maka simbol itu sendiri itu terdiri dari simbol
simbol-simbol masing-masing dari mereka untuk memisahkan ya ampun, untuk memisahkan satuannya ya. Tadi yang dibahasakan di sini nih dengan cara dibuka kurung tutup kurung. Mohon maaf ya kalau misalnya kedengaran suara agak bising ya, suara mesin ya. Ya ada alat elektronik bekerja. Jadi di sini tanda kurung ini mengartikan dia didapat dari suatu proses, bukan merupakan suatu angka yang memiliki satuan tersebut. Nah, di sini parenthes itu tadi apa ya? Saya lupa. Oh, tanda kurung ya, tanda kurung yang dimaksud ini. Tanda kurung itu tidak dapat mungkin dapat dimasukkan ya. Mungkin dapat dimasukkan atau dilibatkan lah ya dalam hal ini secara satuan yang umum ya, seperti watt per hour. Nah, seperti ini. Nah, jika itu tidak akan menimbulkan keraguan ya, akan memberikan hasil di situ maksudnya. Nah, atau jika sebuah simbol itu dipisahkan oleh eksponen itu berarti pangkat di atas ya. Eksponen ini bukan yang eksponen 10 pangkat sekian, bukan ya. Yang 10 pangkat. Jadi gini, Newton meter pangkat 2, kilogram min pangkat 2. Nah, ini eksponen yang dimaksud. Yang eksponennya itu yang dimaksud yang ini. Ini sama ini yang dimaksud dia. Ya, sebenarnya kan bisa saja kamu tulis dengan Newton meter pangkat 2, lalu sini kilogram pangkat 2. Nanti kamu tinggal kasih tanda ini. Nah, itu juga bisa ya sebenarnya. Cuman kalau dalam hal yang baku yang ini bentuk pangkat, mau dia pangkat negatif itu menandakan dia ada di bawah ya. Lalu juga ini apa ya maksudnya ya, itu tidak digunakan dalam simbol untuk satuan dari komponen. Juga untuk konversi untuk satuan internasional ya, itu dia itu ada jarak antara sejumlah angka ya di sini ya, kayak 12,650 ya, itu juga diberikan sebuah koma ya, sebuah tanda koma seperti 12,650 koma ya, itu akan diabaikan maksudnya ya, untuk menghindari keraguan dalam penulisan angka tersebut. Ini pertanyaan yang sering dilontarkan lah ya, apakah sistem satuan dari standar internasional itu sama dengan satuan sistem metrik? Jawabannya adalah tidak ya, karena satuan internasional itu berbeda dari versi sistem metrik. Nah, ada CGS. CGS itu yang waktu kita SMA, centimeter, gram, second ya. Kita kan yang satunya ya pastinya meter, kilogram, second ya. Nah, itu adalah dalam angka untuk satuan basis ya, dasarnya ya di sini. Dan juga di situ basic unitnya juga diutarakan atau dikemukakan. Terus apakah arti dari ms itu, maksudnya ya, ms itu apakah millisecond atau meter second ya, karena meter ya. Di sini kamu bisa bayangkan ya, dan sebenarnya kamu harusnya tuh keberatan ketika itu adalah meter, karena kita sudah punya konsep meter tidak akan berhubungan dengan second ya. Maksudnya meter second itu kan nggak ada ya, maksudnya satunya kan, kalau meter second tuh meter adalah panjang ya, ukuran, second adalah waktu. Jadi nggak mungkin itu dua hal dalam satu satuan seperti ini ya. Meter second, masa iya di sini panjang terus ininya adalah waktu ya. Nah, itu yang harus dibayangkan. Jadi ini adalah millisecond ya. Nah, di sini makanya kombinasinya bentuknya, kalau bentuknya seperti ini ya, bentuk dalam kurung seperti ini, kesannya ya meter second, beda lagi artinya. Nah, ini kalau M-nya besar jadinya mega ya, mega meter ya. Ini beda dengan yang sebelah sini, mm itu ya milimeter. Jadi huruf besar huruf kecil tolong dibedakan. Kayak kita menuliskan liter, maka liter itu
adalah liter, bukan L kecil ya. L kecil, susah juga ya, L kecil ya, bukan itu ya. Terus juga kita mengatakan gram itu satuannya adalah G, bukan GR. Ini harus diperhatikan baik-baik oleh kita ya. Terus di sini ada sentimeter pangkat 2, itu mengartikan sentimeter ya dipangkatkan 2 ya. Nah, ketika kita menuliskan seperti ini, arti kata ya, yang kalau ini udah jelas ya. Sentimeter pangkat 2 itu kesannya adalah ya suatu luas ya dianggap ya. Tapi ketika sentimeter pangkat 2 ya, ini mengartikannya kayak kita punya panjang benda ya yang dikuadratkan. Nah, seperti itu. Ya, ini bisa mengartikan banyak hal ya. Hati-hati di situ ketika menuliskan sesuatu maksudnya ya. Oke, di sini ada tes kayak uji untuk diri kamu ya. Kamu bisa lihat jawabannya di appendix A. Kamu tinggal klik ini langsung dia ke appendix A ya. Lalu ini ada pertanyaannya, jadi udah ada jawabannya. Silahkan kamu bisa compare diri kamu. Yang mana sih sebenarnya yang paling tepat ya? Sebuah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat sebuah koper di sini ya. Apakah Newton, kilonewton, Newton, kilonewton? Nah, bedanya ini 25, 25, 250, 250. Yang mana sebaiknya? Ya. Kalau ada kilo, ya coba dibalik lagi dibaca di atasnya ya, nanti kamu juga memahami. Lalu kamu kamu diminta untuk menjawab sebuah daya itu adalah apa ya, sebuah daya itu apa. Ada yang di sini mengatakan 1 joule per second atau dia setara dengan 1 kg meter kuadrat per second kuadrat. Ini atau satuan untuk semua tipe daya ya. Watt. Daya per waktu ya, watt itu ya. Sorry ya, di sini powernya adalah daya. Jadi watt itu sebuah daya per waktu karena joule per second ya. Apa saya kebalik ya, sebentar saya cek dulu ya. Watt, power. Iya. Power mada ya watt, sorry watt itu benar kok, joule per second. Daya watt, iya betul watt itu juga daya ya, sorry sebuah daya itu apa, power itu juga daya ya. Oke, ini semuanya di atas itu benar mungkin ya. Di sini adalah tidak satupun di atas yang benar. Terus apakah kilogram per second itu adalah sebuah basis atau suatu dasar satuan, atau dia merupakan unit turunan dari SI ya. Ini coba kamu ingat-ingat yang besaran skalar dan besaran vektor. Ya, kalau yang besaran skalar itu murni ya, kita bilang ya, memang dari awalnya seperti apa, kayak suhu itu kan memang dari awal ya, suhu panjang ya, itu memang awalnya. Tapi besaran vektor tuh besaran turunan. Apa aja sebenarnya, coba diingat-ingat kembali ya, kayak luas segala macam itu tuh turunan ya, berarti kan panjang dikuadratkan dan kawan-kawan. Ada permasalahan di sini dikasihkan bahwa dari masing-masing yang ada disebutkan di bawah ini, apakah dia mengikuti sebuah satuan itu dia benar atau tidak berdasarkan dengan sistem SI. Ini kan nanometer ya, silakan ya. Setahu saya ini adalah bukan derajat Kelvin tapi hanya Kelvin setahu saya. Second itu tuliskannya hanya CS. Setahu saya nano per milimeter itu meter ya, bukan nano per milimeter. Nah, yang ini silakan, karena ketika kita sudah mengatakan joule itu sebenarnya satuannya kalau kita lihat di tabel 2.1 kilogram per kilogram meter pangkat 2 per second pangkat min 2. Jadi kalau sudah ada ini ya joule-nya, kenapa ada second dan meter 3 lagi, kan kesannya mubazir.
Terus di sini juga ada talk problem ya, what volume of material with a barrel hole. Jadi ada volume itu yang kita kenalkan, kita taunya meter pangkat 3 ya. Lalu yang sebelah sananya adalah feet pangkat 3. Namun di beberapa US ya itu dia menggunakan 1 meter. Mana ya? Sebentar. Mana. Di sini dia mah pakainya galon malahan ya. 1 meter pangkat 3 itu dia pakai 264,172 galon US galon ya. Nah, silakan kamu cari informasi barel ya. Berapa barel? Biasanya dia lebih kepada minyak ya. Biasanya barel itu tidak kepada zat yang lain ya, yang sama-sama liquid ya di sini. Kan kalau kita nonton berita berapa barel yang kejual dan kalau berapa yang keangkat ya. Terus ada kayak diskusi permasalahan ya di sini. Ini bisa kamu baca sendiri ya, karena di sini lebih kepada penekanan penulisannya saja ya di sini. Terus ini juga konversi satuannya ya. Oke, ini kamu bisa baca juga sendiri ya, tidak terlalu saya tekankan di sini. Jadi sini intinya dia seorang orang teknik ya, kamu tuh sebenarnya harus bisa mengatasi ya semua jenis satuan dan juga dapat mengkonversi dari satuan yang sudah diberikan ya ke bentuk yang lain. Dan kemungkinan kamu juga sudah mengetahui ya prosedur untuk mengkonversi satu set satuan ke satuan yang lain secara mudah dari mengalihkan beragam angka, dan itu dihubungkan ya, satuan yang saling berhubungan melalui sebuah rasio. Itu dikatakan faktor konversi. Silakan ya, nanti akan ketemu faktor konversi berupa kayak gravitasi. Kayak gravitasi ketika dia masuk ke dalam satuan American Engineering ya, kalau nggak salah ya, yang AE. Nah, ini ada example conversion factor. Nah, ini yang kemarin saya bilang suruh resume ya, bahwa 1 feet itu berapa inch, 1 meter itu berapa inci, 1 meter itu berapa senti, agar kamu tidak membingungkan di sana. Nah, ini bisa kamu catat lagi ya di buku-buku yang kemarin di appendix, bukunya termodinamika maupun bukunya perpindahan panas punyanya Robert Sert. Nah, ini bisa kamu baca ya, saya akan ke arah sini. Sebagai contoh, kamu bisa lihat di tabel pertama yang ada di dalam cover tentang volume yang ekuivalen. Untuk menemukan apa ya, faktor konversi, kita mengkonvert ke galonnya US ya menjadi sebuah liter. Tolong kamu posisikan sebuah liter itu ada di bagian atas dan galon ada di sebelah bagian kiri. Jadi sebenarnya seperti ini. Mereka punya konversi bahwa 1 meter pangkat 3 ya itu setara dengan tadi saya katakan 264,172. Nggak ada sih ini. Oh iya, 1,72 US galon ya di sini. Nah, ketika mendapatkan seperti ini konversinya ya, kalau mereka langsung tahu konversi ininya bahwa itu dapatnya adalah 3,785. Di sini mereka punya ya intersection ya. Ini kebetulan mereka kasih tahu kalau ini yang tadi yang saya berikan. Jadi dia sudah tahu. Ini bisa aja sih sebenarnya ya, langsung ya sebelah sini deh saya kalikan lah ya. Ntar dulu, ini kan kali ya, terus kan itu kan jatuhnya ke liter kan ya, jadi ke sini ini 1 meter angka 3. Terus di sini saya sudah punya catatan sendiri ya, berarti ini 1000 liter kan, meter pangkat 3 ke liter
ya, 1000 ya. Nah ini berapa hasilnya? Berarti kan 1000 bagi 264 nih ya. Saya pakai kalkulator deh ya. Saya panggil dulu kalkulator. Oke, kelihatan di sini. Jadi sini 1000 dibagi 264,172. Oke, di sini dia dapat angka 0, sini lagi. Ini dia. Aduh, sebentar. Nolnya 3 kali 3785. Aduh, 0,003785 ya. Ini dengan satuan liter per US gallon ya. Ini dia punya faktor seperti ini. Ini dalam keadaan ya, kalau ini kebalikannya ya, tinggal dibalik ya. Ini galon per liter ya, ini kan liter per galon. Jadi kalau liter per galon berarti ini tinggal saya balik aja ya. Ini di bawah, ini di atas, seperti ini. Ini angkanya kok 100 ya, harusnya 1000 ya. Jadinya ini kan kebalikannya nih. Jadi sini 264,172 dibagi 1000. Tuh. Salah. 264. Oh, titik ya. Sorry. 72 dibagi 1000. 264. Loh, kok hasilnya beda? Ini US gallon per liter kan? Bang, bener. Oh, I see. Ini benar. Seperti ini. 1000. Oke, ini dulu ya. Ini faktor koreksinya. Nah, dapat 0,264 itu. Kalau 0,264 itu ya sebenarnya yang ini ya. Ini dapatnya dari yang ini sama. Caranya itu dia bagi kebalikannya kali ini. Ini sama kan jadinya 0,00264. Kok ini gini sih? Satu, dua, tiga. Sorry, salah. Kebanyakan. 264,172 US gallon per liter. Nah, ini yang didapat dari sini ya. Kalau yang ini dia 0,03785. Nah, kalau yang ini dia satuannya liter. Nah, angka yang di sini itu dan satuannya meter. Jadi saya tandakan lagi di sini. Itu tuh dia dalam satuan meter. Satu meter 264. Kecil banget ya. Bentar ya, takutnya saya salah. Salah.
1 dibagi 264. Benar. Ini 1000 bagi 264, 172. Oh, salah ngali tok. Tolong dicekin ya kalau salah ya. Ini jawabannya benar. Kan 1000 ya. Nah, ini dia. Ya, itu cerita dari muasalnya ini. Jadi kamu bisa tambahkan satuan bahwa 1 meter pangkat 3 itu adalah 264,172 US galon. Ya. Oke, selanjutnya sini ya. Ini juga sama ya. Jadi buku ini tuh sebenarnya akan menolong kamu bagaimana kamu mengikuti cara perhitungan dan menekankan bagaimana penggunaan satuan. Nah, sebenarnya buku ini juga secara frekuensi dia menggunakan kayak format yang spesial dalam perhitungan. Itu dapat ditunjukkan ya, lihat substitusi untuk yang ada buka kurung, lalu tanda waktu dan lain-lain. Pertimbangkan beberapa permasalahan di bawah berikut. Jika sebuah perjalanan pesawat dengan kecepatan ketika kecepatan suara itu diasumsikan dengan kecepatan suara yang 1100 feet per second, berapa lama sih sebenarnya ketika dia dalam satuan miles per hour? Nah, kita diminta di sini mengkonversi feet per second menjadi miles mana tadi per jam ya, hours ya. Ini ceritanya. Jadi di sini dia ngomong ini satuan, kamu diminta ngubah ke sini nih. Tuh dia. Ya, caranya ya sama, dibuat atas bawah jadi biar bisa kelihatan. Feet per second ya. Feet per secondnya saya ubah. Jadi kamu bisa melihat dengan bentuk yang enak ya. Ini second, terus di sini kali. Nah, kita kan mau ke miles ya. Nah, sekarang lihat dulu, kamu sudah tahu belum berapa miles itu berapa feet. Nah, kebetulan kalau saya sudah punya catatan sendiri, jadi saya tinggal ngopi-ngopi ya. Jadi 1 meter itu kalau mau panjang ya ini ya ceritanya ya. Mana feet ya di situ ya. Di sini 1 meter. Di sini milesnya adalah 0,003 ya. 6214 miles ya. Tinggal saya ubah yang ini apa namanya, kan itu feet ya, jadi milesnya di atas karena kan ini miles per hour, jadi jangan di bawah ya. Ini dibalik posisinya karena ini nanti pada akhirnya kan milesnya di bagian atas. Oke, udah selesai di sini. Terus saya belum coret feetnya, berarti sini 1 meter. Terus di sininya feetnya 1 meter berapa feet? 3,2808 feet di sini. Secondnya udah ya, jadi kan ini tinggal dicoret saja sebenarnya. Tinggal dicoret bahwa ini nanti akan dicoret oleh ini. Meter yang ini akan dicoret oleh si ini. Jadi sisanya mil per second. Nah, tinggal kamu kali deh di sini. Ya. Kamu kali 1100 dikali 0,00. Kamu harus perhatikan ya kalkulator kamu tuh koma dan titiknya tuh bagaimana fungsinya. Dibagi 3, 2,
Nah ini dia, 2,808. Nah ini dapatnya 0,208 ya, 0,2083 mils per second ya. Itu langkahnya. Terus catatan, ketika faktor konversi itu diterapkan secara benar, maka satuan dari feet itu akan tereliminasi dari masalah yang diberikan ya, sama yang tadi yang kita bilang saling coret tadi ya. Nah itu mengindikasikan adanya slash itu kayak coret ya. Nah format di sini ini mah bisa kamu baca ya sini ya, lebih kepada penekanan jelasan itunya. Sekarang mari kita konversi dari satuan waktu second ke jam. Jadi di sini dia bilang 60 second menjadi menit, lalu menit jadi jam. Terus dia bilang demikian. Jadi dari hasil yang ini ya dipakai ke bawah. Dia mau jadikan ke jam. Jadi di sini minta tolong mils per hour dia mintanya ya. Jadi kamu turunkan dulu si ininya. Nah, ini aja 0,2083 mils. Di sini kamu tinggal kasih tanda baginya adalah second. Nah, jadi karena kalau misalkan kamu itu bukan sesuatu orang yang cukup mahir, maka kamu step by step aja. Jadi sini 60 detik itu kan sama dengan 1 menit ya. Terus buat lagi di sini bahwa 1 menit itu 1 menit 60 menit ya. Itu sama dengan 1 jam. Nah, oke. Udah itu nanti kamu bisa langsung coret-coret nih. Menit dengan menit, second dengan second, atas bawah. Oke. Kamu tinggal pergunakan kalkulator kamu lagi. 0,2083 dikalikan 60 kalikan 60, 74,88 749,88 mils per hour. Nah kalau ini dia pembulatan ya, silakan aja ya. Kalau saya mah lebih senang angkanya ini, lebih baik ini ya. Oke, di sini juga ada permasalahan konversi ya, yang dapat secara efektif kita implementasikan lah ya melalui dari kedua dari satuan konversi dengan step by step seperti ini ya. Monggo ya, kamu bisa langsung ya. Jadi kalau di sini dia 1100 feet per second ya, yang awal ini ya. Terus dia langsung aja, ini dia udah punya konversi ya, dia sudah punya konversi bahwa 1 mil itu 5280 feet. Dia buat sendiri. Dari mana buatnya? Ya dia turunkan di sini. Jadi kayak 1 meter pangkat 1 meter itu berapa feet misalnya, dan ya kamu ini dia sudah langkahnya ya lebih cepat ya. Jadi saya di sini 1 meter itu sudah tahu sebenarnya berapa tanda. Itu caranya seperti ini nih. Satu meter itu 3,2808 feet. Nah, oke. Kan jadinya feet ya sininya. Aduh, ya ampun. Terus di sini aduh, bentar ya. Jadi 5280 itu sebenarnya gabungan dari sebelah sini kalau saya bilang. Bentar. 1 mils ya.
terus di sini 0,006214 mils. Itu 1 meter di sini ya, 1 meter ini, terus 0,2 meter ini. Jadi nanti dapat mils per mil ini bagi dengan berapa, jadinya pecah habis ya. Aduh, sorry. Jadi gini nih, bukan seperti ini caranya. Itu 3,2808 feet. Sekarang dibalik sama dia. Kalau kita punya 1 feet berapa meter sih? Nah, itu dia ya. Dia balik di sini. Jadi nanti yang di sini tinggal kamu kali silangkan ya. Berarti 1 meter dikali 1 feet ya, dibagi dengan 3,280. Sini adalah 1 dibagi 3,2808. Dapatnya di sini adalah 0,3048, satuannya meter. Satuannya meter. Iya, benar ya. Jadi secara nggak langsung di sini kita bisa katakan 0,3048 meter itu setara dengan 1 feet ya. Terus kita mau 1 feet itu berapa mils ya ceritanya. Nah, ini kan sudah ada data ini. Kita kan sudah punya data ini, terus saya punya dalam satuan 0,3048 meter itu setara dengan 1 feet. Lalu 1 meter itu setara dengan dia maunya ke mils ya, 0,006214 apa tuh namanya, mils di sini ya. Tinggal kamu cari konversi di sini dapatnya berapa, nanti dapatnya dia di angka 52804 ya ceritanya. Aduh, ya Allah. Ya, ini dia langsung mengkonversi nih. Kalau saran saya ya, kalau kamu sudah sering melakukan ini tidak masalah ya. Kalau saya lebih sarankan sampai detik ini kamu lakukan dengan step by step dulu ya, karena ada beberapa hal yang kamu nanti kesulitan di sini. Ini tuh 5250 itu adalah hasil dari sini nih sebenarnya. Dia lakukan di sini ya. Jadi kayak 214 dibagi 32, jadi masuk ke sebelah. Ya, saran saya ya, saya sarankan jangan ke arah sini. Dia pakai angka langsung jadi yang ini hati-hati yang sebelah sini ya, karena sebagai pemula sebaiknya menghindari yang shortcut ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Kita akan merekomendasikan bahwa kamu selalu menulis di bagian bawah untuk satuan dan selanjutnya dihubungkan dengan nilai
lainnya untuk memastikan keakuratan dari konversi satuan. Nah, ini yang kata saya bilang lebih baik kamu gunakan step by step saja. Lalu di bawahnya sini dia katakan bahwa mengkonversi 10 cm ke inci, ya, ke inci dengan lalu melalui perkalian, ya, yaitu 2,54. Jadi sini kita sudah tahu bahwa 1 meter itu berapa inci? 39,37 inci. Nah, jadi kalau kamu mau ubah 10 cm, kamu tinggal buat di sini 10 cm. Terus kamu kan mau mengganti ke inci, ya. Ya, kalau ini kan sudah jelas. Kalau udah seperti ini, ya, 1 kamu bisa dengan step by step ini sebenarnya, ya, kalau kamu mau. Di sini adalah 1 meter, dia mau ke inci, ya. Di sini 100 cm. Terus kamu bisa kali lagi di sini 39,37 inci. Baru kamu bermainkan di bawahnya adalah 1 meter. Jadi berarti kalkulatornya adalah 10 dikalikan 39,37, ya, dibagi dengan 100, 3,937. Di hasilnya 3,937 inci. Kalau ini pembulatan sama dia, jadi 37 ini dianggap 4 sama dia. Kalau saya lebih senang dengan angka yang ada apanya aja, ya, nggak usah diringkas, ya, maksudnya, ya, dikecilkan angkanya, ya. Nah, terus di sini ini hanya, ya, melalui 3 metode kita dapat mempelajari refleksi, ya. Ini lebih kepada hal seperti kata-kata bijak lah, ya. Jadi saya tidak mengarah ke sana, saya lebih kepada bagaimana mengkonversi sebuah satuan. Nah, di sini kamu diminta pergunakan faktor konversi, mengubah 400 inci pangkat 3 per hari ke cm pangkat 3 per menit. Nah, kita buat dulu di sini. Kamu sudah punya catatan bahwa makanya dibuat dulu, ya, kalau kamu punya. Jadi kita 1 meter adalah 39,37 inci. Ini saya kasih langkah yang paling panjang, 400 inci pangkat 3, ya. Terus di sininya hari, terus aja D lah, ya. Terus sama saya di sini dia mau ke cm pangkat 3, berarti 1 meter, ya. Ini sama saya pangkatkan 3. Terus di bawahnya adalah 39,37 inci, saya pangkatkan 3. Ya, sedangkan ini maunya cm per 3, ya, gampang, ya. 1 meter pangkat 3 meter desi senti, jadinya 10 pangkat 6 kalau nggak salah, ya, kan turunnya 2 tangga, cm pangkat 3. Oke, sini 10 pangkat 6 pangkat 3 meter desi senti, meter desi, oke, betul. Terus harinya jadi menit. Saya bilang sini 1 hari itu 24 jam. Terus di sini saya tulis lagi 1 jam itu 60 menit. Nah, seperti ini. Ya, sudah itu kamu tinggal kalikan. Oke. 400 dikalikan 1 juta
udah, dibagi 39,37, dibagi lagi 39,37, bagi lagi 39,37 sampai 3 kali ya, dibagi 24, dibagi 60 menit, 4,5516, 4,5519. Kita tinggal coret. Ini inci pangkat 3, ini inci pangkat 3, ini meter pangkat 3, ini meter pangkat 3, ini day, ini day, ini ini jam, ini jam. Sudah, ini sisanya. Sentimeter pangkat 3 per menit. Ini caranya ya, lebih simple sebenarnya. Kalau begini tuh kayak sudah bakar ya, silakan masing-masing lah ya kalau itu. Lanjut ke bawahnya, ada soal lagi di sini ya, nanoteknologi ya. Oke. Ada nanosize di sini, material nanosize, ukuran nano di sini ya, yang menjadi sebuah subjek dari investigasi secara intensif di 10 tahun kelahir ya, beberapa tahun kelahir, karena potensi mereka, kegunaan mereka itu ada di semikonduktor, bahan obat-obatan, detektor protein, dan transport, pengiriman elektron, transport elektron. Nanoteknologi itu secara bentuk umumnya tuh generiknya ya, merujuk pada sintesis dan aplikasi kepada partikel yang sangat kecil ya. Dan sebagai contoh semikonduktornya di sini adalah zinc sulfur ya, apa namanya, kalau sini zinc 2 ini ya, zinc 2 sulfida, yang partikel, diameter partikelnya adalah 1,8 nanometer. Tolong dikonversi ke desimeter dan inci. Sekarang 1 meter itu sebenarnya adalah 10 pangkat 9 nanometer. Jadi kalau kamu punya 1,8 nanometer ya, jadi saya mau 1 meter, terus di sininya adalah 10 pangkat 9 nanometer. Oke, sini buat dulu. Sudah, itu kan diminta ke desi. Nah, ingat yang dulu turunan kilometer, hektometer, dekameter itu dam ya, terus meter, desimeter, senti, milimeter. Jadi sekali turun apa? Setelah milimeter, mikro ya, saya bingung, mikrometer, terus yang pangkat, mikro 10 pangkat 3, 10 pangkat 6 tadi apa ya, terus terakhirnya tuh nanometer pangkat 9, ini pangkat 3 ya, mikro 10 pangkat 6 apa ya, kok jadi lupa gini sih, bentar ya. Mikro tadi barusan ngerjain mikro kita, mikrometer mana dia, oke deh ya, kita lewatkan dulu lah ya. Setelah itu dari nanometer coret, dia mau ke, nah sekarang meter ke desi, jadi turunnya kan 10 ya, berarti 1 meter 10 desimeter, sini 1 meternya. Terus sudah itu kamu kalikan, berarti kan ini coretnya 8 ya, ke bawah ya, ini kan sebenarnya dibagi jadi 10 dan 8, jadi ini sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 8, karena pangkatnya itu dari bawah ke atas, karena ini kan kalau kita coret dengan yang sebelah sini, ini tuh sebenarnya sisanya adalah 10 pangkat 8. Namun ketika pangkat ini ada di bawah, kita menuju ke atas, maka pangkat yang tadi yang positif jadi negatif.
Demikian juga dengan yang inci ya, 1,8 nanometer, 1 meter. Di sini adalah 10⁹ nanometer. Ya, terus di sini inci tadi adalah 39,37 inci. Di sininya adalah 1 meter. Ini tolong garisnya lurus ya, ini karena kebanyakan ininya ya. Jadi sama dengan, ya tinggal kamu kalikan saja sini, yaitu 39,37 dikalikan 1,8. Kok di 0 kan, 39,37 dikali dengan 1,8 ya, jadi 70 sekian. Nah, 70 ya dapatnya 70,866. Nah, pangkat yang di bawah kan jadi ke atas ya, kali 10⁻⁹ 9 inci. Tapi kalau secara bakunya adalah 7,0866 kali 10⁻⁸ inci. Itu dia. Oke, selanjutnya di sini ya, bisa kamu tambahkan ya. Nanti saya tambahkan lagi materinya di pertemuan selanjutnya. Ini dulu ya. Nanti saya tambahkan dengan materi selanjutnya di hari Minggu kalau nggak salah ya, untuk tidak terlalu jenuh ya. Sedikit dulu di sini memahami dulu bagaimana mengalikannya. Kamu bisa lanjutkan dulu dari halaman 39 ya. Jadi saya tuliskan sini ya. Lanjutkan halaman 39 sampai yang ini halaman berapa sih? Ini udah tak berdimensi. Oh, ini sampai halaman 46. Nanti hari Minggu atau Sabtu saya berikan tambahan lagi video untuk yang 39 sampai 46. Jadi kamu baca dulu 39 sampai 46 ya. Itu aja dari saya. Silakan lakukan resume. Nanti resumenya saya minta agar sebagai bentuk kamu paham, karena ini kuliahnya tidak ketemu langsung ya, maksudnya tidak online, jadi asinkron. Jadi saya berikan video, kalau saya berikan video yang kamu tidak ada di kelas, maka saya harus meminta resume. Jadi tolong resume lagi video ini ke Word dan PDF ya. Lalu kamu di sini lanjutkan belajar kamu di sini ya. Nanti video dari saya untuk halaman 39 sampai 46 akan diupload di hari Sabtu atau Minggu ini. Jadi buat belajar kamu tambahan ya, karena ini cukup pendek buat saya. Oke, jadi ini dulu kajian dari saya ya. Jadi saya balikan lagi dari apa yang sudah kamu pelajari. Tolong resume video ini dari ke Word dan PDF ya. Jadi kamu catat kembali, saya khawatir kamu tidak memahami dengan baik. Lalu setelah itu, setelah kamu selesai, lanjutkan halaman 39 sampai 49 secara pribadi dulu ya. Ini belajar mandiri. Nanti di hari Sabtu atau Minggu saya berikan upload penjelasan halaman 39 sampai 46. Itu aja dari saya, dari channel DCU. Jika ada pertanyaan dan kawan-kawan, silakan taruh di komentar atau kamu hold sampai kita ketemu di kelas online di Zoom meeting. Saya mohon maaf karena lagi ada urusan yang lain. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan selamat pagi.